Lebaran sebentar lagi. Wah, udah siap nih buat dipakai jalan-jalan mudik. Nah, buat Anda yang sudah melakukan perencanaan untuk mudik di libur Lebaran tahun ini, pasti udah nggak sabar banget kan? Nah, tapi buat Anda juga yang udah berencana melakukan perjalanan jarak jauh dengan kendaraan pribadi seperti yang ada di sebelah saya ini, ada perlunya buat mempersiapkan kendaraan ini secara matang supaya tenang, jangan sampai kendaraan yang kita pakai justru bikin bermasalah dan amsyong di perjalanan. Boro-boro mau lebaran bareng, yang ada lebaran di jalan raya. Nah, simak deh tontonan berikut ini supaya Anda bisa lebih tahu tips apa aja sih yang bakalan berguna bagi Anda untuk melakukan perjalanan mudik. Ada sejumlah cara untuk mempersiapkan kendaraan yang bisa dilakukan oleh calon pemudik. Bisa itu secara mandiri maupun menggunakan jasa mekanik di bengkel. Langsung aja, kita ke cara yang bisa dilakukan secara mandiri dulu. Pertama-tama, calon pemudik bisa mengecek fungsi lampu-lampu yang ada pada mobil. Cek fungsi lampu utama dan juga lampu jarak jauhnya. Kemudian, cek lampu belakang serta lampu rem belakang. Cek juga fungsi lampu sein dan juga lampu hazard yang berfungsi untuk memberikan isyarat berbelok, tidak lajur, dan saat keadaan darurat. Pemeriksaan secara mandiri selanjutnya adalah mengecek kondisi ban. Pastikan ban mobil Anda tidak kempes atau bocor. Ini bisa dilihat secara visual atau dirasakan menggunakan tangan. Cek juga nih alur kembang pada ban dan pastikan masih memiliki ketebalan yang baik untuk dipakai perjalanan jarak jauh. Oke, selanjutnya yang perlu dipersiapkan secara mandiri untuk melakukan perjalanan mudik karena memang punya potensi melakukan perjalanan jarak jauh, ada beberapa kelengkapan yang mungkin sampai sekarang tuh kadang masih dianggap sepele ya sama masyarakat ketika melakukan perjalanan, yaitu ketersediaan beberapa partisi-partisi kayak gini nih, P3K. Ini kan obat-obatan untuk darurat di perjalanan, misalnya ada terluka apa segala macam, sangat penting nih, minimal ada antiseptik dan juga plesternya, dan juga ada kapas, terus juga kain kasa untuk penanganan pertama pada kecelakaan. Penting banget nih. Terus yang kedua sekarang juga udah mulai lazim, ada yang namanya APAR ataupun alat pemadam api ringan untuk mengurangi potensi kalau misalnya amit-amit ya, ada insiden terus kebakaran gitu mobilnya, setidaknya kita udah punya amunisi untuk memadamkan secara cepat sebelum pemadam kebakaran datang. Terus yang lebih penting lagi nih, ada segitiga pengaman ya, ketika mobil kita mogok atau punya masalah pada ban, kelistrikan segala macam, ini bisa kita taruh berapa meter ke belakang supaya kendaraan-kendaraan yang akan melewati kendaraan kita terinfo kalau ada masalah di bahu jalan. Terus nih, yang paling penting lagi nih, dongkrak sama toolkitnya. Tuh, ini wajib banget ada ya, dongkraknya tuh, terus toolkitnya untuk membuka ban, untuk muter dongkrak, supaya ketika amit-amit juga punya masalah pada bannya bocor ataupun pecah dan harus ganti ban serep, harus selalu dibawa kemana-mana. Oh ya, ban serep juga sangat penting. Untuk mobil ini sendiri kebetulan ban serepnya ada di bagian kolong, dan pastikan ban serep juga harus dalam kondisi yang bagus, kembangannya masih tebal, dan juga tidak ada kebocoran yang terjadi pada ban. Udah deh, gampang kan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan secara mandiri untuk melakukan perjalanan mudik. Tapi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik jarak jauh, misalnya luar kota, antar pulau, antar provinsi, ada perlunya Anda mendatangi bengkel terdekat ataupun yang sudah Anda percayakan untuk memeriksa secara lengkap ataupun general check up kepada kendaraan yang nantinya akan Anda bawa. Nah, mendingan kita langsung ke bengkel aja buat cari tahu apa aja penanganan yang harus dilakukan untuk melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan pribadi. Pak, ini kan kita udah mau dekat-dekat lebaran nih Pak ya. Udah tinggal menghitung hari aja sebenarnya. Nah, kita mau tanya, ini kalau kita lihat ini udah mulai rame sebenarnya. Kalau dari catatannya Pak Isa sendiri, seperti apa nih Pak? Udah mulai banyak customer yang berbondong-bondong datang untuk servis mempersiapkan perjalanan mudik atau gimana? Jadi biasanya kita H-14 sampai dengan H-7 itu lagi peak-peaknya. Nanti H-2, H-3 itu akan jauh lebih padat lagi. Oke, kurang lebih ya Pak, kalau per hari itu sih 5-10 sih Pak. Ya. Biasanya nih Pak, sebelum melakukan perjalanan mudik atau memanfaatkan libur lebaran ini buat keluar kota, apa aja sih perawatan ataupun servis yang dilakukan sama bengkel untuk mobil-mobil customer yang basicnya lah gitu, istilahnya apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama pasti kita lakukan pengecekan di mesin, kendaraan yang utama gitu ya. Kita scanner, kita juga punya alat daybox one, yaitu fungsi untuk mengecek semua komponen elektronik. Kemudian kalau mesin udah beres, yang visual pasti oli, radiator, kalau itu beres semua, balik kita juga angkat liftnya ke atas mobilnya.
Kita cek kaki-kaki Pak, rem, kemudian suspensi, supaya benar-benar optimal nanti waktu pulang. Tekanan ban juga pasti dicek. Pasti tekanan ban, air radiator tuh, wiper, air wiper, ya kita jatuhnya general check up sih Pak, memang kita kasih ke customer. Jadi semuanya bisa dicekin maksimal. Kemudian yang nggak kalah penting ya tentunya interior tadi yang disampaikan. Ada AC, ya panel-panel semuanya mudah-mudahan tidak ada masalah gitu. Kita harap Listrikan juga ya Pak ya? Betul, masuk ke listrikan. Makanya finally kita memang harus scanner sih Pak. Prinsipnya karena kan mobil ini udah cukup canggih ya dengan teknologinya. Pentingnya mempersiapkan kendaraan menjelang mudik juga disampaikan oleh calon pemudik yang tengah melakukan pemeriksaan kendaraannya. Salah satunya adalah Indriana yang berencana akan melakukan perjalanan mudik bersama keluarga ke Jawa Timur pada momen mudik kali ini. Oh ya, kebetulan saya servis buat persiapan mudik sih Mas. Ada rencana mau ke daerah Jawa Timur gitu. Karena keluarga di daerah sana semua. Kayaknya sih H-2 ya. Disuruhnya untuk pengecekan aja. Dan tadi juga saya udah nanya sama sales di sininya, katanya buat persiapan general check up aja sih Mas, sama kaki-kaki kayak gitu-gitu. Saya juga kan bawa anak-anak ya, jadi pengen yang safety aja sih di perjalanan. Pakar keselamatan berkendara sekaligus pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC, Jusri Pulubuhu mengatakan bahwa pemeriksaan kendaraan sebelum mudik adalah wajib demi keselamatan berkendara. Adapun Jusri menjelaskan soal waktu ideal dan juga sektor apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemudik dalam hal ini. Dengan situasi ini, para pemudik, calon pemudik, pastikan memeriksa atau mempersiapkan kendaraan dari awal. Kenapa dari awal? Jangan 3 hari atau 1 minggu H-7 Anda membawa kendaraan Anda untuk memeriksa kendaraan mudik tadi. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu banyak bengkel, tenaga-tenaganya sudah berkurang karena mudik. Oke, terus kemudian bengkel-bengkel yang buka itu mengalami peningkatan volume pekerjaan. 2 minggu sebelum Lebaran, mobil sudah masukin ke bengkel untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan kendaraan ya normal saja semuanya yang kira-kira memberikan yang mendapatkan intimidasi, tekanan yang berat pada saat perjalanan mudik ini. So, ternyata melakukan persiapan kendaraan untuk melakukan perjalanan mudik itu sangat-sangat penting, ya kan? Karena apa? Kalau kondisi mobilnya itu prima, nggak cuma mobilnya aja yang enak dipakai dan juga nyaman, tapi secara psikologis nih, pengendaranya juga merasa lebih fokus dan juga tenang di perjalanan sehingga akan memacu kendaraan itu dengan lebih smooth, santai, dan juga aman. Jadi harapannya persiapkanlah terus kendaraan Anda untuk melakukan perjalanan jarak jauh seperti mudik lebaran kali ini. Semoga perjalanan Anda bisa selamat, aman, nyaman, dan sampai di tujuan tepat waktu. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.